Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ghostbuster. Di sini saya hanya menyampaikan ya, dan mohon maaf kalau saya ada salah. Untuk para netizen dan komentator, saya mohon maaf. Di sini saya menyampaikan untuk Mbah Panji ya, Panji Gumilang ya, Mbah. Pertama-tama saya mohon maaf. Di sini Mbah sendiri yang bilang, Anda sendiri mengatakan Anda itu adalah depannya K, belakangnya S. Ya itu kayak apa ya, di zaman penjajahan lah, ya kan. Bukan TikTok yang memenggal, bukan, Anda sendiri yang ngomong, ya kan. Itu cuma di dalam pernyataan Anda dengan Kick MD. Kalau tidak percaya, ini buktinya, Mbah. Komunis. Nah, ini dengarkan, Mbah ya. Mengungkapkan di televisi atas dasar ya tidak tahu. Dasarnya katanya mengaku saya komunis. Saya pahami, oh ini dari TikTok. Ternyata iya, ada video yang beredar yang Anda mengatakan saya komunis. Saya mengatakan, tapi ada proses mengatakan itu. Apa? Perlu saya ceritakan? Ada konteksnya. Iya. Perlu saya ceritakan? Karena selama ini Anda dianggap mengaku Anda komunis. Oke, begini. Saya kecil-kecil juga pengusaha. Walaupun tidak besar. Karena di Indonesia tidak ada, saya mengimport daripada negeri Cina. Kemudian sekian bulan lamanya, direktur utama mereka mengecek. Datang ke tempat kita. Setelah itu ngobrol sana sini, nah ini kelemahan saya. Kok saya menanya agama? Tapi karena saya ingin tahu, sedang meneliti Cina kok bisa maju cepat. Saya bertanya, agamamu apa? Belum jawab saya tanya, apakah Buddha? Oh no. Apakah Konghucu? Enggak. Hindu? Enggak. Kristen? Enggak. Saya komunis. Itu saya ceritakan kepada anak didik. Jadi Anda mengutip omongan dari berceritakan pada anak-anak. Itu acaranya di bimbingan pada anak. Artinya waktu ngomong saya komunis, itu Anda mengutip kalimat dari teman dagang Anda. Itu bukan Anda menyebut diri Anda saya komunis. Saya menirukan. Itu menirukan orang itu, yang direktur utama itu, yang muda itu, ditanya agama, mengatakan saya komunis. Itu yang dipenggal. Dipenggal di depannya, dipenggal di belakangnya, tinggal saya komunis. Saya komunis. Seperti kaset yang rusak itu, komunis. Itu dijadikan dasar pemikiran orang yang mengatakan pimpinan majelis ulama. Kan mestinya tanya, apa iya pimpinan pesantren kok komunis? Takon diisi rek. Tanya dulu. Ya tanya dulu bahasa Indonesianya. Karena orang Surabaya keluar Surabaya. MUI menuduh Anda juga komunis. Mengungkapkan di televisi atas dasar ya tidak tahu. Dasarnya katanya mengaku saya komunis. Saya pahami, oh ini dari TikTok. Ternyata iya, ada video yang beredar yang Anda mengatakan saya komunis. Saya mengatakan, tapi ada proses mengatakan itu. Apa? Perlu saya ceritakan? Ada konteksnya. Iya. Perlu saya ceritakan? Karena selama ini Nah itu tadi ya, Anda sendiri yang ngomong bahwa Anda itu seperti penjajahan di era Belanda ya. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata saya itu menandakan saya itu adalah orangnya. Nah begitu loh Pak Panji Gumilang. Jadi harap berhati-hati dalam menggunakan bahasa Indonesia itu baik dan benar. Anda sendiri tidak bisa
menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Gimana tanggapan para netizen atau siapalah, pasti Anda itu dibilang Anda adalah seorang penjajah, dan di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun. Ada yang bilang bisa berzina dibayar 2 juta, terus sholat harus soft sholat antara laki-laki dengan perempuan bisa dicampur. Itu enggak boleh, enggak ada itu dari dulu ajarannya Nabi Muhammad, itu enggak ada kayak gitu ya. Yang saya ketahui dan saya pahami mulai dari kecil sampai sekarang hingga dewasa, itu soft sholat ya, laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, enggak ada berdampingan, itu enggak ada. Terus banyak lagi kesalahan-kesalahan Anda itu, banyak lagi. Sudahlah Pak, Anda itu sudah tua, sudah udur, umur Anda itu sudah, kepala saya kalau saya lihat itu hampir dengan umur bapak saya, ya kan. Alangkah baiknya Anda itu segera tobat, jauhi maksiat, jangan suka menebar maksiat. Apalah untungnya Pak, dunia ini sudah nggak kuat lagi Pak, dunia ini Pak. Dunia ini sudah nggak kuat lagi menampung orang-orang yang dolim itu. Waduh, lihatlah kejadian-kejadian alam itu Pak. Malang dan Lumajang, jembatan Malang dan Lumajang itu putus gara-gara diterjang banjir atau tanah longsor ya. Itu kita itu sudah diperingati. Kenapa manusianya kok tidak sadar-sadar terus saja, yaitu menebar kedoliman, membuat ulah, yang satu belum selesai nambah lagi satu lagi masalah, ya kan. Contohnya kasus korupsi itu belum selesai, ditambah lagi kasus Zaitun. Al Zaitun belum selesai, tambah lagi masalah lagi pondok pesantren Al Kafi yang didirikan siapa itu, pompes perempuan itu, sama mirip dengan Al Zaitun itu, cuman hanya dia kalau berzina bisa dihapus dosanya dan membayar denda sebesar 50 juta. Ada itu di TikToknya, itu ada itu. Saya pernah mencarinya, itu ada itu, namanya pondok pesantren Al Kafi ya, Al Kafi atau apalah, saya kurang tahu, pokoknya ada mirip member dengan Al Zaitun. Nah, jika kalau maunya Anda ingin merusak negara ini, maunya begitu ya, mohon maaf ya, kalau Allah setiap hari mendatangkan azab untuk negara Indonesia ini, ya mohon maaf gitu. Soalnya karena tingkah lakunya manusia sendiri tidak bisa tidak bisa diperbaiki gitu loh, tidak bisa sadar. Tiap hari, tiap tahun, tiap bulan selalu bikin ulah gitu loh, ada aja ulahnya. Kalau enggak ya korupsi, terus di media itu apalah, korupsi belum selesai ganti kasus Zaitun belum selesai, nanti ganti kasus apa lagi gitu. Tuh silih menandakan bahwanya sewu ya, bapak kita Pak Jokowi ini kurang tegas, kalau saya mengarani kurang tegas dalam menangani masalah-masalah yang ada di Indonesia Pak. Nah, seharusnya Bapak Jokowi itu harus mempertegas dan dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Dan juga kalau saya bilang untuk Al Zaitun itu harus segera ditutup ya, pondoknya maupun apa. Dan ada salah satu komentator
eh, satu orang tua yang ngotot pingin dananya Al Zaitun dibuka kembali. Itu gimana Pak, cara berpikirnya Anda itu gimana? Hah? Kan masalah segampang itu, kenapa Anda bikin sulit gitu loh? Kalau masalah ndak bisa makan, ya ditarik kembali toh Pak, anaknya sampean. Ngapain disekolahkan di Al Zaitun itu? Sudah jelas apa itu Al Zaitun itu sekolah yang berbasis melenceng. Kenapa anak-anak Anda itu disekolahkan di Pompes sana, di Al Zaitun, ya kan? Kenapa Pak? Cara berpikir Anda itu, hei orang tua, saya ulangi lagi, hei orang tua, berpikirlah yang realistis, yang logika. Masih banyak pondok-pondok pesantren yang mampu menampung anak-anak Anda untuk menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Jangan disekolahkan di Pondok Al Zaitun, ya kan? Pondokan apa itu? Menyesatkan, ya kan? Ya kan? Kalau netizen bilang katanya kita ini orang masyarakat awam ini dibilang hoax, padahal sudah ada beritanya menyebar di media medsos, ya kan? Kalau tidak mau menyebar di media medsos, ya jangan pakai medsos. Ya, tahu Pak Zaitun, Pak Panji Gumilang, gitu kamu dibilang syekh, nggak pantas kamu bilang syekh itu. Nggak ada suatu ucapan salam, assalamualaikum, kamu samakan dengan bahasa bahasa Yunani, bahasa apalah, shalom itu apa itu ndak ada itu di ajaran agama Islam itu. Kamu itu agama Islam atau agama apa kamu Pak Panji? Terus juga Ali Mokhtar Ngabalin, kamu juga kasus loh. Ali Mokhtar Ngabalin, kamu itu kedokmu agama Islam tapi ceramah di gereja, maksudmu gimana? Ada itu di medsos itu. Tolong Pak, kalau Pak Kapolri itu tolong itu Ali Mokhtar Ngabalin itu juga ditangkap itu, dan bangsanya siapa itu, Ade Amando, terus siapa Abu Janda, itu satu paket itu. Suka memfitnah orang, mendukung yang nggak jelas, goblok, nggak punya IQ tinggi, mulutnya kayak cocor bebek. Makanya kalau ngomong itu dipikir, orang sudah salah kamu bela. Ali Mokhtar Ngabalin itu bela Al Zaitun. Kalau nggak tahu itu diem mulutnya, jangan kowar. Istighfar Pak, istighfar. Bener kamu ngomongnya, bukan Ali Mokhtar Ngabalin kamu, ngibulin, ngerti kamu, ngibulin. Wong kamu aja ndak jelas kok, mulutmu ndak jelas. Hati-hati kamu, suka menyebar fitnah kamu. Ali Mokhtar Ngabalin itu ngibulin itu, nanti bisa-bisa kamu diazab sama Gusti Allah kamu. Wong kamunya yang ndak jelas kok, suka ceramah kesana kemari, kemana kemari. Sekarang hari Senin katakan di masjid, besoknya hari Minggu atau hari Selasa kamu ke gereja ceramah. Itu apa itu? Ada itu di YouTube-mu, itu ada itu, belakangnya gambar salib. Apa itu? Kamu itu kalau ngomong jangan merampas haknya Al Zaitun seenaknya. Nah, kamu itu lu tahu apa? Kamu itu bela Al Zaitun, kamu dapat apa? Hah? Dapat uang? Dapat uang kamu, Ali Mokhtar? Dasar manusia munafik. Kamu itu sekali lagi untuk kasus kasus Al Zaitun, saya mohon Bapak yang terhormat segera ditindaklanjuti, jangan berlarut-larut lama, terlalu dalam, sehingga dapat meresahkan masyarakat. Dan juga ini himbauan untuk Bapak kita, Pak Presiden Pak Jokowi, tolong Pak, untuk kasus korupsi itu segera ditindaklanjuti Pak, jangan sampai berlarut-larut terlalu lama. Sebenarnya Indonesia ini kaya raya, cuman
nyun sewu Pak ya, mohon maaf sekali, Eh, pejabatnya itu pada rakus semua Pak, kedunyan uang, sehingga menyebabkan krisis moneter, yaitu inflasi tinggi menerus. Dan juga kalau bisa saya mohon dengan sangat Bapak, untuk tunjangan remunerasi pegawai itu bukannya dihilangkan tapi ditingkatkan lagi Pak, jangan dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan, nasib pegawai negeri ini sudah tidak ada apa-apanya lagi Pak. Soalnya harga semakin hari semakin tinggi, semakin naik Pak, menggila harga itu, tidak semakin turun, dan tidak ada yang menjangkau, dan tidak ada yang mengawasinya. Di pasar itu harga itu semakin melunjak tinggi. Begitu saja Pak, mohon maaf kurang lebihnya jikalau saya dalam menyampaikan kata-kata ada yang kasar maupun yang disengaja, saya mohon maaf. Dan juga ini kasus-kasus kayak Panji Gumilang banyak sekali yang menyimpang kasusnya, mohon ditegasi dan dan tolong dituntaskan, jangan sampai merambat ada kasus lagi, sehingga kasus-kasus yang lama itu terbengkelai, tidak diurusi. Itu tidak baik Pak. Harusnya kasus yang lama itu diselesaikan terlebih dahulu, baru kasus Panji Gumilang. Kok ini yang lebih viral diselesaikan, yang lama dilupakan gitu loh Pak. Saya mohon dengan sangat Bapak kita, Bapak Joko Widodo, tolong Pak, kalau ada kasus-kasus itu tolong diselesaikan dengan baik dan benar. Dan saya mohon jikalau Bapak tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus ini dengan baik dan benar, ya kita sebagai masyarakat awam bisanya apa Pak? Nggak bisa apa-apa. Cuma toh nanti Allah kalau menimpa musibah kepada rakyat ini, ya jangan salahkan kita, karena ya itu tadi perbuatan kita sendiri yang menyalahi kodrat gitu loh Pak. Oke, kurang lebihnya dari saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya ada kesalahan dalam menyampaikan aspirasi saya mohon maaf. Untuk netizen, jangan sekali-sekali, atau komentator, jangan sekali-sekali memenggal omongan seseorang atau gimana ya. Jangan, itu saleh perbuatan dosa. Jangan ya. Saya ingatkan sekali-sekali untuk para netizen dan komentator, jangan sekali-sekali suka memenggal omongan atau perkataan orang, walaupun orang itu ingin menyampaikan isi hatinya ke media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Ghostbuster Surabaya. Kiami Pol Dasyat.